Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada video kali ini saya akan mengajak kita untuk belajar bersama-sama sebuah topik pembelajaran Alkitabiah, yaitu kebersatuan natur Allah Tritunggal. Dalam membahas bagaimana konsep tentang kebersatuan natur Allah, sebelumnya kita harus memahami tentang konsep Allah Tritunggal. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas tentang pribadi dan natur Allah. Sering kita mendengar dengan istilah kata Tritunggal atau dengan kata lain Trinitas. Kata Tritunggal yang dimaksud adalah tiga pribadi, sedangkan tunggal adalah satu. Dalam memahami konsep ini, bahwa Tritunggal yaitu berbicara tentang tiga pribadi Allah dan satu hakikat. Yang dimaksud ketiga pribadi Allah adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sedangkan kata tunggal yang dimaksud adalah berbicara tentang satu natur Allah. Jadi, berbicara tentang Tritunggal adalah tiga pribadi dan satu hakikat. Hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, tentu yang harus kita pahami terlebih dahulu bahwa kita tidak bisa memahami sepenuhnya tentang Allah. Sebab Allah sendiri adalah Allah yang sangat luas dan besar. Mengapa kita tidak bisa memahami sepenuhnya tentang Allah? Hal ini menjadi pertanyaan bagi kita. Alasannya yaitu karena kita adalah manusia terbatas, punya kekurangan dan kelemahan. Mengapa kita sebagai manusia terbatas? Karena yang membatasi manusia memahami Allah adalah dosa. Sebab Allah sendiri adalah Allah yang kudus, yang tak berdosa, dan yang tak bercatat, atau yang tak bercacat. Sedangkan kita sebagai manusia adalah orang yang penuh dengan dosa, dan kita tidak bisa mencapai kekudusan Allah. Kita tidak bisa memahami Allah yang begitu luas, Allah yang begitu besar. Sebab kita dari mulanya adalah manusia yang berdosa. Sebab kita juga tidak bisa mencapai kekudusan Allah, sebab Allah adalah kudus. Oleh karena itu, hanya Allah Roh Kuduslah yang dapat memampukan kita dan menolong kita untuk memahami kebenaran Allah melalui firman-Nya. Kita bisa lihat di 1 Korintus 2 ayat 11. Kita akan mulai membahas ketiga pribadi ini dari pribadi yang pertama, yaitu Allah Bapa. Pribadi Allah yang pertama adalah Allah Bapa. Allah Bapa dikatakan mulia dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Nah, dalam hal ini Allah Bapa adalah pribadi Allah Tritunggal yang menyatakan kesempurnaan ilahi kualitas seorang Bapa. Kita bisa lihat di Matius 11 ayat 25, di situ mengatakan bahwa Bapa Tuhan langit dan bumi menyatakan tentang Bapa. Nah, kita juga bisa lihat di Efesus 4 ayat 6 mengatakan Bapa dari semua, yaitu satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan oleh semua. Tentu aja ada pertanyaan yang mungkin muncul, dari manakah asal Bapa? Dalam hal ini kita tidak bisa menjelaskan secara spesifik tentang asal atau keberadaannya. Sebab Allah Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Hal ini yang harus kita ketahui, saudara, sebab Allah sendiri ada sebelum adanya waktu. Sebab Allah sumber dari segala sesuatu, dari segala waktu, dan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Nah,
Dalam hal ini beda dengan kita sebagai manusia, bahwa manusia dibatasi dengan ruang dan waktu yang terbatas dalam hal konsep secara duniawi, karena kita masih ada dalam dunia. Tetapi Allah sendiri tetap ada dan hadir dari segala tempat dimanapun. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang pribadi Allah Bapa. Tentu dalam hal ini kita bertanya saudara, seperti apakah yang dimaksud dengan pribadi Allah Bapa? Nah, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa yang dimaksud atau yang dikatakan dengan pribadi yaitu punya kehendak, roh, dan jiwa. Sama seperti kita juga sebagai manusia saat ini. Kita punya kehendak, perasaan, dan roh. Bagaimana kita tahu tentang pribadi Allah Bapa? Nah, dalam hal ini kita akan baca di Keluaran 34 ayat 14. Dikatakan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Nah, di sini kita bisa melihat pribadi Allah adalah salah satu Allah yang cemburu, sifatnya cemburu. Salah satu contoh dari ayat tersebut yang bisa menunjukkan tentang pribadi Allah. Nah, saudara-saudara, tentu saat ini kita bisa menggambarkan dalam kehidupan sehari-hari, sering kalau kita berdoa menyebutkan nama Bapa. Dalam hal ini kita bisa menggambarkan bahwa pribadi Bapa kepada anak adalah memiliki hubungan yang erat, kedekatan, dan juga keintiman. Cuma dalam hal ini saudara, kita tidak bisa menyamakan pribadi Bapa yang saat ini kita lihat secara duniawi. Mengapa? Karena Bapa yang kita lihat secara duniawi tidak sama dengan Bapa yang kita kenal di surga. Sebab Bapa secara duniawi terbatas, tetapi Bapa yang di surga adalah tidak terbatas dalam hal apa? Yaitu dalam hal kasih. Coba kita baca di 2 Korintus 1 ayat 3. Mengatakan yaitu, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber dari segala penghiburan. Hal yang harus kita pahami, peran sebagai Allah Bapa adalah sebagai pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang kita masuk pribadi Allah yang kedua, yaitu Allah Anak. Nah, saudara-saudara, kita akan membahas tentang pribadi Allah yang kedua adalah Allah Anak. Tentu dalam hal ini, untuk memahami pribadi Allah Anak, kita tidak bisa melepaskan tentang apa yang menjadi definisi dalam seorang pribadi, yaitu memiliki kehendak, perasaan, dan roh. Pengertian anak dipakai sebagai pribadi kedua Allah bukan hanya gelar dan juga bukan posisi dan pekerjaannya. Saudara-saudara, untuk memahami yang lebih dalam tentang anak, dalam Alkitab mengatakan Yesus memanggil Allah sebagai Bapa atau Bapakku. Nah, dalam hal ini kita bisa baca di Matius 6 ayat 9 dan juga dalam Yohanes 1 ayat 18 mengatakan bahwa tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dalam Yohanes 1 ayat 14, yang harus kita ketahui, saudara, bahwa seorang yang memiliki hubungan antara Bapa dan anak. Dalam hal ini kita bisa memahami kata di pangkuan Bapa yang dimaksud adalah bukan paha, tetapi antara badan dan lengan. Hal ini menunjukkan kedekatan hubungan antara Bapa dan anak. Walaupun sebelumnya pemahaman orang-orang di luar bahwa yang dimaksud dengan pangkuan Bapa itu adalah paha, tetapi yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan anak dengan Bapa itu antara badan dan lengan. Hal ini menunjukkan kedekatan, keintiman antara Bapa dan anak.
Nah, tentu saudara-saudara, pertanyaan yang muncul, mengapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Karena proses kelahirannya yang berbeda dengan manusia. Itu hal yang pertama yang harus kita ketahui. Dia lahir yang dikandung oleh Roh Kudus, bukan lahir secara biologis, dan juga bukan lahir berdasarkan persetubuhan dengan laki-laki dan perempuan. Nah, berbeda dengan kita sebagai manusia biasa, bahwa kita lahir secara duniawi yang sampai saat ini. Sehingga Yesus Kristus dikatakan lahir melalui perawan Maria yang memiliki kehendak, perasaan, jiwa, dan juga dalam sisi manusia. Nah, sebelum membahas tentang kebersatuan natur Allah, hal yang terakhir kita ketahui adalah pribadi Allah yang ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Seperti apa yang dimaksud? Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Pribadi Allah yang ketiga yaitu Allah Roh Kudus. Nah, dalam hal ini kita akan bahas tentang pribadi Allah Roh Kudus. Di dalam Alkitab tidak dijelaskan secara spesifik tentang pribadi Roh Kudus. Dalam hal ini kita bisa baca di 1 Tesalonika 4 ayat 8. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana kita bisa tahu tentang pribadi Roh Kudus. Nah, saya punya sebuah referensi buku di sini, yaitu dalam buku Wesley Brill dengan bukunya yang berjudul Dengan Dasar yang Kuat. Buku ini sangat membantu saya untuk bisa memahami bagaimana tentang peran Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus sebagai Allah, sebagai natur Allah. Nah, di sini dalam buku Wesley Brill ini mengatakan bahwa Roh Kudus bukan suatu kuasa yang tidak memiliki kepribadian dan bukan hanya suatu gerakan. Roh Kudus adalah suatu pribadi yang sangat pasti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Saudara-saudara, kita akan membahas pribadi Roh Kudus dalam buku Wesley ini. Roh Kudus mempunyai pengetahuan, kita bisa baca di 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh untuk menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi pada diri Allah. Nah, itu Roh Kudus yang dimaksud itu adalah bahwa Roh Kudus mempunyai pengetahuan. Kemudian Roh Kudus berkehendak. Kita baca di 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikianlah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Kemudian Roh Kudus juga mempunyai kasih. Nah, kita bisa baca di Roma 15 ayat 30. Saudara-saudara nanti akan baca di Roma 15 ayat 30. Kemudian Roh Kudus mempunyai pikiran. Kita bisa baca di Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengenai maksud roh itu, yaitu bahwa Ia atau Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kemudian kita juga bisa mengetahui dari hal-hal di atas, kita bisa lihat saudara bahwa sifat-sifat yang penting yang ada pada satu pribadi dimiliki oleh Roh Kudus. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan dengan topik yaitu kebersatuan natur Allah. Dalam pembahasan yang terakhir ini kita akan membahas kebersatuan natur Allah ketika kita sudah mengetahui, mempelajari, memahami tentang pribadi Allah yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang kita akan bahas bagaimana sih yang dimaksud dengan kebersatuan natur Allah tersebut. Nah,
Natur Allah bisa juga dikatakan sebagai sifat atau keilahian Allah. Kemudian kita harus pahami sebelumnya bahwa ketiga pribadi Allah yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka tidak ada tingkatan, dalam arti di antara mereka yang paling tinggi. Dalam hal ini saudara, jangan kita salah memahami, mengatakan bahwa Allah Bapa lebih tinggi dari Anak. Demikian juga bahwa Allah Anak lebih tinggi dari Roh Kudus. Nah, pemahaman ini adalah salah satu pemahaman yang salah. Sebab Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sama. Mengapa? Karena mereka adalah sama-sama Allah dan juga memiliki keilahian, yaitu sifat atau ilahi Allah. Terus kita mungkin bertanya, bagaimana terdapat perbedaan dari antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Perbedaan tersebut dilihat dari segi pribadi, sebab mereka memiliki pribadi yang berbeda atau juga peran fungsi masing-masing, tetapi mereka tetap satu. Nah, dalam hal ini saya coba memberikan gambaran mengapa kita mengatakan pribadi yang berbeda. Misalnya saja, adalah salah satu contohnya yang bisa mudah kita gambarkan, yaitu suami istri. Suami istri otomatis memiliki pribadi yang berbeda, yaitu pribadi suami dan pribadi istri. Tetapi dalam hal ini mereka tetap satu. Nah, segambar itulah yang bisa memudahkan kita untuk menjelaskan perbedaan pribadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kebersatuan Allah Bapa ada kebersatuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah ada pada mulanya. Nah, bagaimana kita bisa melihat kebersatuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah ada pada mulanya? Kita akan bisa baca di Kejadian 1 ayat 26. Di situ yang mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini merujuk pada konsep Elohim dalam proses penciptaan yang terdiri dari 3 pribadi. 3 pribadi ini adalah yang terlibat dalam penciptaan, yaitu pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam bentuk jamak atau plural. Sedangkan dalam ayat 29, Elohim yang disebut dalam bentuk singular. Kebersatuan ilahi yang ada pada pribadi Allah ketiga yaitu Roh Kudus berdasarkan sumber buku James Wesley Brill dalam bukunya yang berjudul Dasar yang Teguh, yang menjelaskan bahwa yang saya sudah jelaskan tentang bukunya, dan dia juga akan menjelaskan lebih mendalam lagi tentang pribadi Roh Kudus. Dalam hal ini, ia mengatakan bahwa Roh Kudus adalah kekal. Kita bisa baca di Ibrani 9 ayat 14. Kemudian Roh Kudus Maha Tahu. Kita bisa baca di Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus Maha Kuasa. Hal ini dapat kita lihat dalam hal Maria mengandung Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus di Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus adalah Maha Hadir, Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kebersatuan ilahi Allah yang ada dalam Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sama-sama memiliki ilahi kealahan. Mereka adalah sama, setara dalam natur dan ilahi kealahan. Nah, saudara-saudara, ketika kita sudah memahami kebersatuan natur Allah, bahwa kebersamaan, keunitian, kesatuan mereka, hubungan mereka, keintiman
dari ketiga pribadi ini adalah sudah ada pada mulanya, yaitu pada mulanya yang dimaksud di sini adalah pada mulanya penciptaan. Nah, jadi ketiga pribadi ini tidak ada tingkatan, tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Seperti yang sudah saya jelaskan dari awal, mereka adalah tetap sama dan memiliki pribadi yang berbeda. Hal yang sama dalam hal ini adalah natur ilahi kealahan. Sebab yang tadi yang sudah saya jelaskan, bagaimana keilahian Roh Kudus, bahwa Roh Kudus adalah kekal, Roh Kudus adalah Maha Tahu, Roh Kudus adalah Maha Kuasa. Ini adalah sifat-sifat atau natur Allah yang dimiliki oleh Roh Kudus. Sama juga dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Bukan hanya Roh Kudus saja, dan juga bukan hanya Allah Bapa saja, Allah Roh Kudus saja, tapi semua yang dimaksud dengan satu kategori ini adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu bahwa mereka adalah memiliki keilahian, kealahan, ya kekal, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Pencipta, dan Allah yang Maha Kasih, Maha Tahu semuanya. Dan mereka bisa dikatakan adalah Allah di atas segala Allah, Maha di atas segala Maha. Nah, tentu dalam hal ini kita juga menyadari sebagai manusia biasa, sebagai saya dan saudara-saudara semua, kita harus pahami dan mengetahui bahwa kesulitan kita sebagai manusia biasa dalam memahami secara komprehensif tentang konsep Allah Trinity atau Allah Tritunggal ini secara umum kita dibatasi. Keterbatasan yang kita miliki sebagai manusia adalah karena keberdosaan manusia sendiri, karena dosa kita, karena natur dosa yang kita miliki sebagai manusia.